Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Suraman Sulaiman. Saya dari Teknik Informatika 20F. Dan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Online Business. Tentang online bisnis, dan ini email saya ya. Email kampus saya. Oke, langsung saja dimulai dari abstrak. Karya ilmiah yang saya tulis ini berisi tentang lingkungan bisnis yang mengacu pada bisnis online ya. Bisnis online adalah kegiatan jual beli barang atau jasa kepada konsumen secara online atau melalui internet dengan tujuan untuk memperoleh laba. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, terutama dengan mudahnya setiap orang untuk mengakses internet, tak mengherankan bahwa tren bisnis secara online makin diminati banyak orang ya. Di zaman modern sekarang ini juga tentunya sudah banyak sekali perkembangan yang bisa kita lihat di sekitar kita saat ini. Salah satunya ialah penggunaan smartphone yang semakin banyak diminati banyak orang. Nah, dari smartphone ini kita bisa melakukan suatu jual beli barang atau jasa dengan mudah dan cepat ya. Tak perlu pergi ke pasar gitu, karena di pasar itu kan harus pergi gitu. Kalau online itu tinggal mengklik di smartphone kita dan menunggu beberapa saat ataupun beberapa hari udah sampai gitu barangnya. Jadi gak usah pergi belanja langsung ke pasar ya gitu. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa cara menjalankan bisnis online. Yang pertama bisa melalui website, yang kedua bisa melalui blog, yang ketiga bisa melalui jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya gitu. Oke. Keuntungan besar dari bisnis online ini sendiri banyak sekali ya, mulai dari berjualan barang maupun menawarkan jasa melalui toko online, hingga membantu menawarkan produk sebagai reseller maupun affiliate banyak diminati para pencinta usaha gitu. Namun bisnis online juga banyak disalahgunakan oleh oknum tertentu, mulai dari penipuan gitu. Kita harus paham aja gitu gimana cara gunainnya hal tersebut ke jalan yang baik atau buruknya gitu. Harus pintar-pintar aja. Nah, langsung kita mulai ke bab 1 ya, chapter 1. Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin canggih memicu munculnya banyak jaring sosial yang melakukan kegiatan berbisnis. Banyak orang memanfaatkan jaring sosial ini untuk menjual berbagai macam produk-produk mereka. Banyak orang yang tertarik dengan berbelanja secara online karena tidak perlu pergi keluar rumah gitu. Nah, jadi berbelanja online ini kita hanya perlu mengaktifkan smartphone, internet gitu. Yang klik udah gitu aja, jadi gak usah pergi ke pasar gitu, capek. Hanya perlu online ini hanya perlu bertanya spesifikasi produk, memesan, membayar, kemudian barang akan diantarkan ke rumah masing-masing. Nah, prinsipnya sama seperti berbelanja offline. Ada jasa dan juga ada nilai tambah yang perlu dijual agar bisa menghasilkan uang.
Yang membedakannya hanya bisnisnya dijalankan secara online di internet, sedangkan offline itu secara offline ya, jadi ke pasar gitu, kayak ke pasar gitu. Pemasaran dilakukan melalui internet dan pembelinya didapat juga melalui internet. Nah, itu yang membedakannya pasar online sama pasar offline ya. Fenomena ini merupakan sebuah peluang tersendiri untuk membuka bisnis secara online. Nah, fenomena ini adalah peluang tersendiri ya. Jadi kita bisa membuat suatu usaha secara online yang kita mau, misalkan kita mau jual barang kita yang udah nggak kepakai gitu. Nah, bisa lewat online gitu. Ataupun mau jual produk yang baru gitu lewat reseller. Nah, itu juga bisa. Jadi memudahkan kita untuk berbisnis ya intinya mah. Peluang bisnis yang terbilang cukup mudah dan murah untuk dijalankan ini mampu memberikan keuntungan besar bagi para pelaku usahanya. Nah, mulai dari berjualan barang maupun menawarkan jasa melalui toko online, hingga membantu menawarkan produk sebagai reseller. Banyak diminati para pecinta usaha. Banyak cara untuk menjalankan bisnis online ini. Nah, caranya mulai dari membuat blogger atau toko online sendiri, atau toko online sendiri, website yang didesain dengan sedemikian rupa untuk menarik pengunjung. Nah, jadi website ini harus menarik suatu supaya pengunjung berminat gitu. Peluang yang terbuka untuk siapa saja bisa melakukan bisnis online ini. Nah, peluang untuk siapa saja juga bisa melakukan bisnis online ini. Siapa aja kalau mau gitu. Karena bisnis online ini mudah, murah gitu, praktis gitu. Nah, namun bisnis online ini banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Oknum yang tidak bertanggung jawab ini banyak menyalahgunakan dari berupa pembayaran online, yakni pembayaran barang-barang yang dibeli melalui shopping online gitu. Nah, jadi banyak sekali penipuan-penipuan yang terjadi gitu di shopping online. Pada umumnya pembeli online biasanya menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembayaran. Disinilah para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melancarkan aksi permainannya gitu. Aksinya jadi mulai terbuka gitu, jadi cepat. Kalau online itu harusnya mudah ketipu gitu, jadi pintar-pintar aja gitu, mau memilih toko yang bagaimananya gitu. Kayak rumusan masalah, pengertian dari bisnis online, bagaimana menjalankan bisnis online, apa kelebihan dan kekurangan dari bisnis online. Nah, tujuan penelitian menjelaskan pengertian bisnis online, menjelaskan proses pelaksanaan bisnis online, menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari bisnis online. Manfaat dari penelitian sesuai dengan latar belakang masalah dan tujuan penelitian tersebut yang setelah saya sampaikan tadi, saya mengharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat setiap pengguna dunia maya untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan transaksi jual beli di dunia maya agar tidak terjadi penipuan. Nah, jadi saya membuat ini supaya bisa dapat bermanfaat gitu pada kita yang mau melakukan suatu bisnis online gitu. Oke, maaf karena kelas sendiri. Kita lanjut ke bab 2 dari pembahasan definisi bisnis online ya. Bisnis online adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris
yang berarti sibuk ya, dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan gitu. Aktivitas yang dilakukan oleh kelompok maupun individu untuk mendapatkan laba dengan cara memproduksi barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan kata online adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya. Jadi dapat diartikan bahwa bisnis online adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di media internet untuk menghasilkan uang. Bisnis online adalah suatu kegiatan yang dilakukan di internet untuk menghasilkan uang ya, uang berbisnis gitu. Adapun bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara online, biasanya menggunakan jaringan internet, sedangkan informasi yang akan disampaikan atau dijual biasanya menggunakan media website, jejaring sosial, dan forum jual beli gitu. Seperti halnya kegiatan berbisnis di kehidupan offline, bisnis online yang dijalankan dari internet pun memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan suatu keuntungan. Bisnis online ini digambarkan sebagai perdagangan elektronik. Jadi bisnis online adalah suatu perdagangan elektronik ya. Perdagangan hampir sama gitu konsepnya, tapi dijalankannya di internet gitu, hampir sama kayak offline gitu. Oke, lanjut aja ya. Online shop merupakan proses pembelian barang atau jasa oleh konsumen ke penjual real time tanpa pelayan dan melalui internet. Toko virtual ini mengubah paradigma proses membeli barang atau jasa dibatasi oleh tembok pengecer atau mall. Maksudnya tak perlu harus bertemu langsung dan pembeli secara langsung. Hanya dengan menghadap ke layar smartphone dengan koneksi internet tersambung, kita dapat melakukan transaksi jual beli secara cepat dan nyaman gitu. Jadi nggak usah pergi ke pasar gitu, karena mudah dan nyaman gitu. Nggak perlu ribet-ribet di bisnis online ini. Nah, bisnis online ini diawali di tahun 1990 ya, dari Tim Berners-Lee dengan www server pertamanya. Membuka penggunaannya secara komersial dan dipergunakan sebagai sistem online toko pizza atau Pizza Hut. Tahun 1994, Netscape memperkenalkan enkripsi data SSL transfer online agar berbelanja lebih aman gitu. Nah, tahun 1999 Amazon meluncurkan situs berbelanja online, dilanjutkan dengan eBay di tahun 1996 gitu. Toko online tersedia selama 24 jam sehari, memiliki lebih banyak konsumen yang mengakses internet kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi mudah berbelanjanya 24 jam karena 24 jam itu. Oke, lanjut. Toko online menjelaskan produk yang dijual dengan baik melalui teks, foto, dan file multimedia. Mereka juga menyediakan informasi produk, prosedur, keselamatan, saran, dan cara penggunaannya, sehingga mempercepat mendapat kata sepakat pembelian dari berbagai vendor pemilik toko online. Nah, toko online selalu meningkatkan kinerjanya dengan menganalisa pengunjungnya sehingga mereka tahu bahwa kita ada
bagaimana dan mengapa kita datang, di mana kita melihat dan mencari produknya, melihat apa yang kita beli dan bagian apa yang kita tidak suka, serta mengapa kita pergi tanpa membeli gitu. Jadi berdasarkan informasi tersebut, mereka mengoptimalkan diri untuk memenuhi kebutuhan pengunjungnya agar lebih baik, misalnya dengan fasilitas search, book, reviews of product, personalized recommendation, dan lain-lain sebagainya gitu. Konsumen memperhatikan aspek kemudahan mendapatkan barang dan metode pembayarannya. Konsumen hanya perlu menghubungi retailernya, menunggu kiriman dalam jumlah kecil jauh lebih mahal daripada pengiriman jumlah besar. Nah, kalau jumlahnya kecil, pengirimannya juga pasti akan lebih besar gitu. Bahkan ada yang menawarkan pengiriman secara gratis kepada pesanan yang cukup besar. Konsumen juga dapat beralih antar pemasok dan vendor tanpa mengganggu proses belanja seperti belanja konvensional. Konsumen juga tidak perlu terganggu dengan adanya keributan suara orang berbelanja, kemacetan, tempat parkir, pelayanan yang tidak ramah, bau menyengat, dan masih banyak lain sebagainya. Tujuan dari bisnis ini sendiri dalam berbisnis mengolah bahan untuk dijadikan produk yang diperlukan oleh konsumen, yaitu berupa barang dan jasa. Sedangkan tujuan dari perusahaan adalah mendapatkan laba maksimum, yakni suatu imbalan yang diperoleh oleh perusahaan dari penyediaan suatu produk bagi para konsumen gitu. Elemen-elemen dalam berbisnis. Elemen dalam berbisnis yang pertama, kapital atau modal ya. Yang pastinya perlu modal gitu, untuk melakukan bisnis. Sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis, yaitu transaksi gitu. Yang kedua ada material atau bahan-bahan. Faktor produksi yang diperlukan dalam murah dan berpeluang besar. Bisnis online dapat menjadi salah satu bisnis. Bahan-bahan atau material, faktor produksi yang diperlukan dalam melaksanakan bisnis untuk diolah dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Ya, dan ketiga, sumber daya manusia, human resource, memiliki kemampuan kompetitif dan berkualitas tinggi. Yang keempat, keterampilan manajemen atau manajemen skill. Sistem manajemen yang dijalankan berdasarkan prosedur dan tata kerja manajemen. Kelebihan dari bisnis online sendiri, tidak membutuhkan modal usaha yang terlalu besar gitu. Menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan toko online. Biaya operasional yang cenderung cukup murah dibandingkan bisnis offline. Memberikan keuntungan baik materi maupun non-materi. Waktu kerja bisnis online tidak terbatas, bahkan non-stop selama 24 jam. Dan yang terakhir, mudahnya pelayanan yang diberikan kepada para konsumen dan fasilitas online yang mendukung. Nah, dengan mencari bisnis yang murah, mudah, dan berpeluang besar, bisnis online dapat menjadi salah satu bisnis yang dapat dipilih. Semoga dengan informasi tersebut dapat memberikan semangat baru bagi yang ingin mencoba peluang bisnis online. Dan pastinya ada juga kekurangan dari bisnis online sendiri, diantaranya dalam pembayaran. Nah, pembayaran. Oke, maaf, ke close lagi. Nah, di dalam bisnis online sendiri tentunya banyak sekali suatu penipuan ya gitu, dari misalnya dari pembayaran gitu. Bagi para orang awam, masalah pembayaran menjadi sesuatu yang membingungkan
dan cukup menyulitkan, belum lagi ketakutan bila pembayaran tidak terkirim maupun barang tidak diterima gitu. Nah, karena bisnis online kebanyakan tidak mempertemukan kedua belah pihak dalam proses suatu transaksi jual beli barang, dituntut kejujuran yang tinggi dalam proses bisnis online ini. Ya, jadi kita harus saling percaya gitu sama yang mau kita sama orang yang mau kita beli gitu produknya. Nah, barang tidak sesuai dengan keinginan. Banyak sekali barang yang tidak sesuai dengan keinginan ya. Yang misalnya kita beli boneka yang warna kuning gitu, bajunya yang warna merah gitu. Karena barang yang kita lihat hanya melalui layar, kebanyakan pada saat menerima barang tidak sesuai dengan yang aslinya. Contoh dalam hal pakaian, pada bisnis online kita tidak bisa merasakan bahan pakaian dan juga kadang ukuran pakaian tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, gitu. Seiring berjalannya waktu, terlihat bahwa bahaya dari bisnis online ini diantaranya kekhawatiran penculikan identitas pembeli online, masalah pengembalian barang yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, deskripsi produk tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, uang pengiriman barang terkadang lebih mahal dari barang itu sendiri. Nah, bagaimana mencegah penipuan dalam bisnis online itu? Dan semakin berkembangnya teknologi dan dunia internet, kini berbelanja tak harus lagi dilakukan di tempat mereka. Toko online pun kini semakin banyak dan berkembang. Dengan semakin banyaknya toko online yang ada, kita jadi lebih mudah mencari dan memilih barang sesuai keperluan yang akan dibeli. Namun seiring banyaknya toko online, makin banyak pula penipuan yang mengatasnamakan toko online. Oleh karena itu, kita harus jeli memilih tempat untuk berbelanja online jika tidak mau tertipu. Nah, kita harus jeli ya kalau tidak mau tertipu. Oke, pengaruh bisnis online terhadap masyarakat itu sendiri. Perkembangan bisnis online saat ini sudah berkembang dengan pesat. Ada berbagai macam bisnis yang biasa kita temukan melalui media internet. Bisnis online ini sangat memudahkan masyarakat dalam berbelanja ataupun bisnis sekaligus transaksi dan bisa mendapatkan barang yang berkualitas dengan murah dan mudah. Nah, gitu. Nah, lanjut kita ke bab 3 yang chapter 3 metodologi penelitian. Metodologi research. Tempat dan waktu penelitian. Metodenya dilakukan dengan cara berdalam di sosial media. Bahan dan alat penelitian. Research, material and tools. Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian adalah smartphone, cuma smartphone gitu. Ketiga, metode populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang di media sosial gitu, yang mencakup jual beli. Pengumpulan datanya dilakukan setelah menemukan orang-orang yang kiranya hendak dapat membantu. Ketiga, pengolahan data yang telah ada lalu disatukan dan diulas kembali. Nah, lanjut kita ke bab 4. Hasil dan pembahasan, result dan discussion. Research, result, hasil penelitiannya dari tabel berikut. Nah, kita lihat dari tabel berikut ada tas, baju, jam tangan, sepatu, jepit rambut, parfum, sama souvenir ya. Dari jumlah orang 4 orang, 7 orang, 2 orang, 3 orang, 1 orang, 2 orang, 1 orang ya. Jadi presentasinya dari tas 26%, baju 46%, jam tangan 13%, sepatu 20%, jepit rambut 6%, parfum 13%, souvenir
6% ya. Jadi barang yang biasa dibeli adalah baju. Paling banyak adalah baju, yaitu 26%. Dalam tabel ini bahwa persentase baju adalah persentase bajunya adalah 46% ya, paling banyak gitu. Tas 26%, jam tangan 13%, sepatu 20%, parfum 13%, kemudian hair clip dan souvenir 6% itu. Nah, kita lihat dari tabel kedua, faktor-faktornya ada banyak pilihan, lebih praktis, lebih menarik gitu faktor-faktornya, jumlah sama presentasinya. Banyak pilihannya 40%, lebih praktis 26,7%, lebih menarik 33,4% gitu. Dari tabel tersebut, nah kita dapat disimpulkan bahwa orang lebih memilih berbelanja di shopping online dikarenakan lebih banyak pilihan, lebih praktis, dan lebih menarik gitu. Namun di samping ketiga faktor tersebut, faktor yang paling mendorong orang untuk berbelanja shopping online yaitu karena lebih banyaknya pilihan, gitu, paling banyak pilihannya gitu, berbelanja online gitu. Nah, kita lanjut ke pembahasan atau discussion. Berdasarkan hasil penelitian ini, sampel yang didapati menunjukkan 100% orang pernah melakukan shopping online. Jenis-jenis barang yang biasa mereka beli adalah tas, baju, jam tangan, sepatu, jepit rambut, parfum, dan soft lens. Faktor yang membuat mereka memilih shopping online daripada pasar offline karena lebih praktis dan menarik dan lebih banyak pilihan. 80% sampel yang diambil pernah mengalami penipuan dalam shopping online. Penipuan tersebut berupa barang yang dipesan tidak sampai tujuan dan barang yang dipesan tidak sesuai dengan permintaan gitu. Nah, kita ke penutup ya, bab 5. Conclusion. Dari pembahasan dapat kita simpulkan bahwa saat ini bisnis online sedang sangat berkembang. Kita dapat melakukan penjualan atau pembelian dengan praktis dan mudah dengan memanfaatkan bisnis online ini. Cara yang dilakukan dalam menjalankan bisnis online bisa melalui website, blog, forum jual beli, dan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Beberapa kelebihan dari bisnis online diantaranya memberikan keuntungan baik materi maupun non-materi. Keuntungan materi yang diperoleh dari bisnis tidak kalah besar dibandingkan bisnis online karena biaya operasional bisnis online yang cenderung semakin rendah gitu. Selain itu, keuntungan non-materi dan bertambahnya luas jejaring sosial juga dapat membantu perkembangan bisnis online ini. Sedangkan kekurangan bisnis online adalah bagi para awam masalah pembayaran gitu. Dari masalah pembayaran yang cukup menyulitkan, belum lagi ketakutan bila pembayaran tidak terkirim maupun barang tidak diterima karena bisnis online kebanyakan tidak mempertemukan kedua belah pihak dalam proses transaksi jual beli barang. Dituntut kejujuran yang tinggi dalam proses berbisnis gitu. Jadi harus saling percaya satu sama lain gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.